Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rian Rahmadan dengan NPM 24782093. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan atau mengeksplorasi Cisco Packet Tracer 9.3.4 yang berjudul dengan Data Center Exploration Physical Model. Oke, jadi di sini kita dalam mode physical ya. Oke, jadi yang pertama part satu yaitu mengeksplor the characteristic of a small data center, dan part 2 create and plan for expanding the current data center, dan part 3 configure the data center device to expand the capacity. Oke, di background atau skenario nya. Oke, part satu di sini ada step by step-nya ya. Oke, di sini ada tabel. Di sini berisi dengan portnya, pasang nomor 0, pasang nomor 1, dan server, isi 1, R5S1. Dan di sini ada juga step 3, konfigurasi dan display, name, dan nama for the switch 45. Oke, konfigurasi RACP between di rak 5 di switch A. Oke, langsung saja ya di sini kita akan mengeksplor ya. Oke, jadi di sini ada winning pack ya. Oke, jadi di sini di winning pack ada sebuah brand office ya, yang terhubung dari data center 2 di sini, yang terbentang menggunakan kabel fiber optik. Di sini di Toronto juga isi dengan data center 1 yang terbentang di Winnipeg dan tersambung di branch office ya. Oke, di settle di sini ada data center 2 ya, yang terbentang juga, kabelnya terbentang di branch office. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan exploration data center menggunakan physical mode ya. Oke, jadi langsung masuk saja. Oke, kita langsung cek di gedung ruangan ya. Winnipeg. Uh, Kamar center. Oke, kita coba cek review di Toronto ya, di data center. Oke, data center 1 di sini. Kita kembali dulu. Kembali dulu ke data center 1. Oke, jadi di sini kita bisa melihat bahwa jaringan ini memiliki beberapa lokasi geografis ya. Bukan hanya satu tempat, yaitu ada brand office data center 1 dan di Toronto, dan ada data center 2 di Toronto. Di sini ada data center 1 ya. Dan di Winnipeg juga ada brand office, dan di Seattle ada data center 2. Dan masing-masing ini terbentang menggunakan kabel optik yang tersambung dari data center 1 tersambung di brand office, dan data center 2 tersambung di brand office juga di Winnipeg ya. Oke, jadi kita buka saja di uh, Toronto data center 1. Oke, sekarang kita masuki ke data center 1, yaitu tempat kita lihat dulu di raknya ya.
Oke, jadi di rak 0 ini berisi router, switch A, switch B, dan switch A, switch B. Nah, jadi di rak adalah lemari khusus untuk menempatkan perangkat jaringan seperti ada apa ini, router, switch, dan server juga tentunya di sini ya ada. Oke, jadi perangkat ini diletakkan sembarangan, semua disusun tidak sembarangan ya maksudnya, semua disusun berdasarkan fungsi dan lapisan jaringan. Jadi tujuannya adalah yang pertama itu memudahkan manajemen dan menjaga suhu dan mempermudah troubleshooting apabila ada troubleshooting ya. Oke, DC itu DC1 CLI DC1. Oke, jadi sekarang kita akan membahas redundansi di layer 2. Jadi di data center ini digunakan teknologi bernama Ether Channel ya. Jadi Ether Channel itu menggabungkan beberapa kabel fisik menjadi satu jalur logis yang disebut dengan port channel. Jadi manfaat dari Ether Channel adalah menambahkan bandwidth, yang ketiga mencegah looping, dan yang ketiga tetap aktif dan meskipun satu kabel itu terputus. Jadi dia itu bisa misal satu kabel di fase internet 0/0 putus dan dia itu masih ada jalur cadangan atau jalur yang lain. Jadi tidak mengandalkan dari jalur yang satu. Jadi itulah yang namanya mencegah looping atau mencegah troubleshooting ya, agar tetap bisa berjalan. Jadi tidak cuma mengandalkan satu jalur saja. Oke. Ini juga sebentar ada pertanyaan ya di sini. Apa yang terjadi jika satu kabel itu rusak? Jadi jawabannya ya trafik itu otomatis dialihkan ke kabel lain tanpa gangguan layanan ya. Jadi kayak mencegah looping tadi ya. Maksudnya looping. Oke, DC1, DC1. Saya coba di DCA router 1. CLI. Oke, jadi sekarang kita naik ke layer 3 yaitu router ya. Kita berada di router. Jadi di sini menggunakan Freeze-Hub Redundancy yaitu protokol seperti HSRP ya. Jadi dua router ini bisa kita lihat di sini, dua router ini berbagai satu yaitu virtual default gateway. Jadi klien ini eh, tidak tahu router mana yang aktif. Jika router utama mati, misal router yang A ini mati, jadi router cadangan langsung mengambil alihnya. Jadi tidak bingung kalau jalur yang satu mati ya. Oke. Jadi data center tidak bersifat statis ya. Ya, misal statis, yaitu seiring berjalannya waktu, jumlah server dan layanan akan bertambah. Jadi karena itu kita perlu merencanakan ekspansi data center. Jadi dalam skenario ini kita bisa menambahkan eh, rak 5 ya tadi kayaknya ya. Ya, rak 5. Jadi kita bisa menambahkan rak 5 ke dalam data center, yaitu prinsip sebenarnya ekspansi adalah mengikuti standar yang sudah ada. Yang kedua itu tetap menggunakan redundansi dan tidak mengganggu layanan yang aktif. Oke. Kita lanjut ke dua.
Oke. Uh, switch exploration. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya eksplorasikan di data center ini. Coba kita explore lagi di data center 2 ya. Di settle ya, data center 2. Oke, sama saja ya, seperti yang ada di data center 1 kurang lebihnya ya. Oke, jadi di sini juga ada router, dan dia itu tersusun secara rapi ya, agar dia supaya mudah melakukan troubleshooting dan melakukan looping ya. Tersusun di rak yang rapi, dan portnya juga di sini. Oke. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya eksplorasi di data center, di data di paket tracer 9.3.4. Oke, mungkin itu saja. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.